Si Dudung masih nyembah pohon. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di M Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang di sini, kalian masih menyembah pohon kan? Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Iman. Wah, ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku, apalagi dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snukrogronya. Memang ada murasalah, ada surat menyurat antara Habib Utsman dengan Snukrogronya sebelum Snukrogronya datang di Jakarta. Jadi kalau ada yang bilang Habib Utsman ini dipengaruhi Snukrogronya itu datang belakangan. Tentang Snukrogronya, ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Kitty. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia itu berpura-pura itu namanya Snukrogronya. Sebelum Snukrogronya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Snukrogronya das Indies. Orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Snukrogronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kaki. Itu misal Snukrogronya. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Snukrogronya ketika kembali ke Belanda di hadapan Ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyimpang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disunat bahwa mereka ini habaib, durian yang. Nah, kemudian saudara, begitu Snukrogronya datang, saudara, Snukrogronya ini yang mengusulkan kepada Belanda untuk menggaji Habib Utsman. Ya, Belanda secara resmi mengakui Habib Utsman sebagai mufti Batavia. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang. Dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan perangnya jauh di atas kita. Ini adalah perang yang sangat mulia. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya bikin saja. Saya kemudian berusaha, ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh luar. Jadi kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Tokoh kita Kiai Madin Utsman ini insya Allah dengan rumahnya atau pesantrennya ada di Jalan Nawawi Muda, insya Allah ini melanjutkan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani di masa lalu, di masa kekinian. Di masa lalu Syekh Nawawi ini juga dengan ulama Banten lain, dengan misalkan Syekh Abdul Karim Tanara, dengan Syekh Asnawi Caringin, itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya di masa itu
di counter oleh pihak penjajah Belanda dengan sesama ulama, yaitu Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dari kalangan Ba'alawi. Ini namanya innal harba khud'ah, saudara. Iya, ya namanya perang kan mesti strategi. Jadi jangan langsung dibilang pengkhianat. Jangan. Mereka dulu bekerja dengan Belanda sambil nyusun strategi. Ternyata permasalahan dengan kalangan Habaib Ba'alawi ini tidak hanya zaman sekarang, tapi ternyata sudah ada permasalahan dari zaman ke zaman di bumi Nusantara ini. Bahkan di Banten ini pun juga pernah terjadi. Selain di abad 19, di abad 18 pernah terkudeta Kesultanan Banten oleh Syarifah Fatimah Ba'bud di tahun 1750 sampai dengan 1752. Jadi kalangan Ba'alawi ini ternyata pernah ada permasalahan dengan kalangan pribumi dan kalangan warga Wali Songo, warga Kesultanan Banten di abad 18, di abad 19, dan zaman now di abad 21 terjadi lagi permasalahan. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum mereka sendiri. Dan hal-hal yang negatif-negatif ini menjadikan seorang ulama Banten melakukan ijtihad amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu Kiai Madinul Utsman, dengan mengkaji data-data kitab bahwasanya ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka yang belum sesuai dengan kaidah ilmiah secara data kitab. Ada jeda riwayat 500 tahun atau 5 abad dari semenjak zamannya Ubaidillah, tokoh leluhur mereka, sampai dengan di abad 9 Hijriah, kalau di Masehikan abad 15, baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, yang mana dalam data resmi Ahmad Al-Muhajir ini hanya berputra 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Nah, semestinya kalau mereka terkonfirmasi nasabnya, harusnya juga ada kesaksian tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Itu yang kedua. Jadi kalau keimat, baru dari satu faktor masalah kitabnya, ada putus riwayat. Yang kedua, kurangnya isbat kesaksian nasab. Yang ketiga, di zaman now, zaman canggih, sudah ada penelitian tes YDNA. Nah, ternyata meskipun di Indonesia ini Habib-Habib belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Ba'alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat Nabi lainnya. Karena kode haplogrupnya berbeda dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik baik ke Hasani maupun Husaini. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jewisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan juga mohon maaf sekali, dalam data-data ini adalah para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka, baik dari musiknya dan tariannya. Nah, sedangkan dalam Islam ada hadis, barang siapa yang mengikuti kaum tertentu adalah bagian dari kaumnya tersebut. Nah, jadi ini amat sangat meresahkan bagi bangsa kita apabila bangsa kita ini terjajah di masa kekinian terhadap oknum-oknum yang belum tentu sebagai zuriat Nabi. Apalagi ternyata dari indikasi-indikasi yang ada, bisa open source Pak, bisa di jewisdna.net, bisa di Family Tree DNA, bisa juga dari YouTube, itu juga ada bukti-bukti budaya dan tradisi Yahudi Yaman yang ternyata malah sinergi atau selaras dengan budaya-budaya Habaib Ba'alawi Yaman yang kita pertanyakan. Ini perlu kami luruskan bahwasanya kajian ilmiah tentang Wali Songo ini sudah lebih dulu dikaji oleh pihak Ba'alawi Yaman itu sendiri, yakni Habib Khalidin Assegaf dari sejak tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah ini belumlah sesuai dengan kaidah ilmiah ahli nasab, hanya pendapat ahli sejarah saja. Jadi contohnya kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Artinya ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib, Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi berarti dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo
gelarnya bukan Habib, tapi Mahdum. Contohnya Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Dan juga Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati. Ada gelar Syarif, ada gelar Mahdum, bukan gelar Habib. Kalau dari Yaman kan Habib. Dan alhamdulillah, kemudian keluarga Wali Songo ini sudah melakukan dua hal yang penting, yakni adalah mendapatkan sanad, memperkuat sanad kesaksiannya dari Isbat Nakib Internasional. Yang kedua juga berani melakukan tes YDNA. Nah, alhamdulillah dari dua hal ini, untuk jalur yang berasal dari Maroko Maghrib, ternyata jalurnya adalah dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Sehingga untuk masalah isbat nasab ini harus terklasifikasi secara internasional, bukan hanya organisasi skala lokal. Yang mohon maaf. Nah, jadi bahwasanya Wali Songo itu jalurnya itu berasal dari Hijaz Arab Saudi, pindah ke Irak Iran, pindah ke Asia Tengah Uzbekistan, pindah ke India Pakistan, baru ke Nusantara. Andai kata versi Asmatkan Ba'alawi itu betul, semestinya dari Irak tadi pindah dulu ke Yaman di arah barat dayanya. Karena dalam riwayat versi tersebut 9 generasi ada di Yaman. Kami juga tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya Habib belajar kepada Habib yang bodoh lebih utama kepada 70 kiai. Kami sangat menyayangkan bila mana kajian ilmiah oleh Kiai Imad ini malah di counter dengan laporan hukum, cacian, caci maki, mengumpulkan umat untuk tidak menyukai beliau. Ini harus sangat dihentikan. Dan kami juga dari keluarga Wali Songo juga ada Garda Wali Songo, di mana di sini juga hadir penasehat kami Abah Kiai Yusuf Barok yang juga seorang pendiri juga, dan saya juga selain ketua Robitoh Sunan Banten juga dipilih untuk menjadi ketua Garda Wali Songo. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi siapa saja yang membaca sejarah Indonesia, adalah nikmat kita tidak lagi mempermasalahkan atau ada masalah di dalam bagaimana mengangkat pemimpin. Maka saya merasa Indonesia ini adalah bentuk negara yang final, sebagaimana guru-guru kita Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri telah memfatwakan bahwa negara Indonesia adalah negara final, dan tugas kita hari ini pada generasinya untuk sama-sama menjaga itu. Memang kita ada masalah sedikit dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan, tapi relatif semua itu dapat kita tangani, dapat kita selesaikan dengan saling asah, saling asik, saling asuh sampai hari ini. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan dari kajian saya juga tentang nasab-nasab daripada mereka yang mengaku Rasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dituangkan di dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Eksistensi klan Ba'alawi sepertinya semakin terancam usai muncul polemik dengan para keturunan Wali Songo yang dipicu oleh salah satu dari kroco-kroco oknum Habib provokator, yakni Bahar Smith. Reaksi tak elegan atas tesis ulama asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang mempertanyakan keaslian nasab Habib Ba'alawi asal Hadramut Yaman. Karena berdasarkan tesis ilmiahnya ditemukan adanya keterputusan nasab selama 550 tahun. Perihal klaim leluhur mereka yakni Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Alih-alih menjawab tesis ilmiah dengan ilmiah pula, para oknum habaib khususnya geng Petamburan yang dimotori Rizik Syihab dan para budak-budak setianya menyerang Kiai Imad dengan narasi dan propaganda yang cenderung provokatif. Dari 3 metode pembuktian nasab, yakni dari kitab-kitab naskah kuno yang sezaman dengan Ubaidillah dan Ahmad al-Muhajir, kemudian metode pengakuan isbat dari Nakoba internasional di negeri asal leluhur mereka, yakni Yaman, maupun Nakoba Irak, negeri tempat Ahmad bin Isa hidup, sampai metode terakhir dengan sebagai pengukuhan yakni tes DNA yang menentukan haplogrup DNA dengan seharusnya punya kode khusus yang sama dengan keturunan Nabi di negara-negara Arab. Hasilnya zero, nihil, nol besar, kosong melompong.
Sementara di sisi lain, para keturunan Wali Songo yang menurut referensi Robito Alawiyah sebagai lembaga pencatat nasab para habaib Bani Alawi dianggap terputus nasabnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru sudah banyak yang menunjukkan bukti kuat lewat manuskrip kuno dan ranji, pengakuan isbat resmi dari nakobah internasional seperti Irak, Maroko, Aljazair, Uzbekistan, dan lainnya. Indikasi kuat leluhur Wali Songo justru dari Samarkand, Uzbekistan, dengan bukti pengakuan isbat nakobah beberapa keturunan Wali Songo, silsilah nasabnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni dari jalur Al-Hasani. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Garda Wali Songo Raden Tubagus Mogi Nur Fadil saat bersilaturahmi dengan para keturunan Wali Songo di kediaman pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pada Kamis 25 Mei 2023. Turut hadir pula tokoh-tokoh keturunan Wali Songo lainnya seperti pengasuh pondok pesantren Rudatul Fatihah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama atau GMNU Gus Islah Bahrawi, Gus Bedowi atau Mbah Bedowi, dan pengasuh pondok pesantren TKN Al-Mubarak Raden Muhammad Yusuf Al-Mubarak. Dalam kesempatan itu, selain memaparkan kronologi polemik antara habaib Ba'alawi dengan keturunan Wali Songo yang sebenarnya tak hanya terjadi belakangan hari ini, namun itu telah terjadi sejak masa lalu. Misalnya di abad ke-18 pernah terjadi kudeta Kesultanan Banten oleh Syarifah Fatimah pada 1750 hingga 1752. Menjadi wajar jika pihak Trah Kesultanan Banten sangat berapi-api dan pantang mundur untuk menyerukan perlawanan terhadap organisasi klan Ba'alawi Yaman di hari ini. Selain itu, Raden Tubagus Mogi juga menyinggung soal hasil tes DNA seorang Habib yang ternyata berkaitan dengan Yahudi. Gus Islah dalam pertemuan itu juga membeberkan sejarah bahwa salah satu usaha penjajah untuk membuat pribumi Nusantara tidak berdaya adalah dengan menanamkan doktrin cinta Arab yang sangat berlebihan sampai ada yang mencium kakinya. Sebagaimana yang sering disampaikan sebagai pembicara dalam beberapa kesempatan, Gus Islah kembali menegaskan adanya keterlibatan penjajah Belanda dengan VOC-nya yang menyusupkan Dr. Christian Snoeker-Gronje untuk menyamar menjadi ulama dengan nama Haji Abdul Ghaffar. Misinya mempelajari kekuatan rakyat Nusantara usai mereka dibikin bangkrut saat menghadapi Perang Diponegoro pada 1825 hingga 1830. Juga kegagalan menaklukkan Aceh yang memakan waktu setengah abad tanpa hasil. Dari rekomendasi Snoeker-Gronje inilah ditemukan rahasia kekuatan rakyat Indonesia, yakni pengaruh ulama, khususnya para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gigih berjuang dan berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan kolonialisme. Muncullah proyek besar bikin imigran Yaman dari Bani Alawi sebagai bandul politik atau antek-antek agen lokal yang memiliki otoritas keturunan Nabi yang paling absah. Selain kelompok mereka, termasuk para keturunan Wali Songo yang notabene juga keturunan Nabi yang telah mengislamkan Nusantara jauh sebelum mereka. Sejak abad ke-14-an, mereka adalah Habib-Habib palsu. Mufti Batavia, Utsman bin Yahya, jadi bukti sejarah betapa proyek busuk kolonial Belanda sukses memecah belah umat muslim dengan Divide et Impera, kecaman atas perlawanan rakyat dalam peristiwa Geger Cilegon, rencana penghargaan dan penjajah atas jasa-jasa beliau, dan doa bagi kejayaan Ratu Wilhelmina, fatwa haram dan zina soal kafaah bagi Syarifah yang menikah dengan non Sayyid. Lalu bukti mana lagi yang akan kamu dustakan, wahai para budak dan antek penjajah? Dalam sejarahnya, para keturunan Wali Songo inilah yang selalu menjadi target kolonialis Belanda yang diberangus dan bila perlu dimusnahkan, agar hegemoni kolonialisme tertancap sekuat-kuatnya di bumi Nusantara. Di saat yang sama, para Habib Ba'alawi mendapat kasta lumayan istimewa sebagai kelas 2, menikmati kenyamanan dan otoritas keagamaan plus dibaiat sebagai ras mulia. Salah satunya dengan konsep kafaah yang masih dipegang teguh hingga hari ini. Kaum pribumi penghuni asli Nusantara wajib hormat dan takdim pada habaib Ba'alawi, cium tangan hingga cium kaki.
Laki-laki pribumi Indonesia, non-sayyid, ahwal, atau orang biasa adalah ras hina yang haram dan maksiat menikahi putri-putri habaib, yakni syarifah. Untuk pembenaran, pelintir tafsir dan fikih, beliau perlu memanipulasi ayat suci demi ras dan nasab mulia. Sungguh biadab dan jahiliyah, kontras dengan ajaran Kanjeng Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberangus perbudakan dan penindasan harkat kaum perempuan. Proyek kooptasi yang super jenius dan biadab, kolaborasi antara kolonialis dengan misi glory gospel atau harta kejayaan bangsa dan kristenisasi. Dengan doktrin rasis fasis ala Hitler dan Benito Mussolini, karakter khas bangsa Arab yang sejak dulu sangat berbarian dan saling menonjolkan kabilah atau kesukuan dan nasab sebagai parameter kemuliaan. Pertemuan Gus Fuad, Gus Islah Bahrawi, Kiai Haji Imaduddin dan para ulama Nusantara serta Dzurriyyah Wali Songo yang lantang menyuarakan persatuan NKRI mestinya menjadi nyala-nyala api yang membakar energi kita untuk bangkit bersatu melawan perbudakan gaya baru neokolonialisme yang telah dipertontonkan secara terang benderang oleh para oknum Habib Ba'alawi ini. Yang saya hormati Gus Fuad, Kiai Imad, Abuya Wujud, terus Pak Tubagus, Jenderal Ami, kawan-kawan dari YouTuber, para alim, para ulama, para masyayikh, dan seluruh dzurriyyah Abu Yadim yang betul-betul saya sudah cerita waktu itu ya. Saya itu waktu kecil sama bapak saya itu pernah dibawa ke Banten terus dikasih air. Nah itu saya barokah Banten. Ini sama-sama. Makanya ya gua sekti kok yang tengah kok sektinya cuma satu. Itu sekti. Saya sebenarnya begini, saya mau sedikit cerita gitu. Dari sejak awal saya waktu itu melawan FPI. Waktu FPI masih jaya-jayanya. Ini teman-teman dari Densus tahu betul itu. Saya diancam, mobil saya dikuntit, difoto dari belakang. Saya tahu anak kamu sekolah di mana. Ternyata setelah ditrace gitu, ternyata memang dari kelompok ini. Waktu itu saya merasa sendirian. Wah, ini ada Kiai Fuad, ada Kiai Imad, wah ini banyak ini yang bantu. Karena gini, ketika saya sekolah di Amerika, saya menemukan dua buku. Nah ini dua buku itu menceritakan mengapa kok Indonesia ini berbeda dengan negara lain yang menghormati Habib itu secara berlebihan. Di negara lain nggak ada. Malaysia mungkin ya masih terpengaruh sedikit. Singapura juga sedikit karena dulu di sana ada penyebar Islam namanya Habib Nuh. Dan orang-orang Melayu terutama keturunan Bawean yang disebut orang Boyan itu juga sama seperti kita menghormati. Tapi di dalam buku itu saya agak sedikit terpengaruh juga. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kecintaan orang terhadap yang gelar Habib ini mengapa sangat berlebihan. Ternyata ini bagian dari propagandanya Belanda. Jadi banyak buku yang menulis tentang ini, terutama adalah tentang Snurkorgronya. Ini adalah satu sosok yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Libanon namanya Philip Whitney. Dia nulis nama bukunya ini karena dia orang Barat ya. Dia nulisnya di Amerika, nulisnya Sejarah Bangsa Arab, History of the Arabs. Di situ disebutkan ada 25 orang Eropa yang kemudian disuruh untuk pura-pura menjadi Islam, untuk mencari kelemahan Islam. Nah, salah satu yang diturunkan ke Indonesia untuk berpura-pura itu namanya Snurkorgronya. Sebelum Snurkorgronya ini diturunkan ke Indonesia, dia disuruh belajar agama Islam dulu ke Mekah. Belajar Islam dulu di Arab, supaya ketika masuk ke Indonesia itu keilmuannya sudah mumpuni. Nah, di dalam buku itu judulnya The Lands of Snurkorgrones das Indies. Saya masih ada bukunya, nanti saya bagikan, tapi saya terjemahkan dulu biar nggak kerepotan. Nah, di situ dijelaskan temuan Snurkorgronya di Arab itu ternyata itu memang orang Indonesia yang sekolah di Mekah atau di Madinah atau di Jeddah. Ketika itu di Jeddah itu ada salah satu sekolah agama yang sangat masyhur gitu, yang sekarang sudah tidak ada. Karena dulu di situ mengajarkan tentang
Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak Wahabi berkuasa, sekolah yang di Jeddah ditutup. Nah, di situ diterangkan bahwa orang-orang Indonesia itu kalau ketemu orang Arab itu hampir mencium kakinya, kata Sunur Korgronya. Dan sepintar apapun orang Indonesia kepada orang Arab yang bodoh pun dia tetap mencium kakinya. Itu tulisan Sunur Korgronya. Salah satu yang disebut dua orang pintar dari Indonesia itu adalah Zainuddin yang berasal dari Sumbawa. Ini di dalam bukunya Sunur Korgronya itu. Dan yang satu lagi adalah Abu Bakar Jayadiningrat. Ini dua orang pintar dari Indonesia yang tetap mencium kakinya orang Arab. Bahkan di situ kata Sunur Korgronya, meskipun dia ini orang Arab yang tidak jelas asal usulnya, pun orang Indonesia itu tetap mencium kakinya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah kemudian yang dipresentasikan oleh Sunur Korgronya ketika kembali ke Belanda di hadapan Ratu dan di seluruh stakeholder penjajah waktu itu, termasuk VOC juga. Dia membuat disertasi namanya The Feast of Mekah, penaklukan Mekah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu dia memberi saran kolonial Belanda supaya ada bandul politik penyeimbang untuk meredam kekuatan-kekuatan sisa Pangeran Diponegoro. Ini harus mendatangkan orang-orang Arab dari Gujarat dan Hadramut yang kemudian ketika di Indonesia itu harus disulap bahwa mereka ini habaib, dzurriyyahnya Nabi. Nah, lalu kemudian ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon, katanya. Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu. Sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet, dari Jakarta. Karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji hikam itu kepada salah seorang Habib dari Pekalongan, tapi di Condet. Nah, ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh, saya ninggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Nah, ini apa-apaan ini gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda, bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jayadiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sunur Korgronya. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia, katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan historik tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh dua. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Nah, dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti daunnya Kiai Fuad, daunnya Kiai Imad. Wah, ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama gitu. Nah, Kiai Imad, sampean meskipun undang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan jenengan. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab,
tentang suku apalagi, karena saya juga teringat fihi mafihinya Jalaluddin Rumi. Nah ini mungkin ada yang baca Rumi. Di situ dikatakan bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Habib Ali Al-Jufri ya, Al-Insaniyah Qabla Tadhayyun, itu keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran-kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam. Kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik. Artinya kemudian kemanusiaan itu tidak ada batas, tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan Gus Imad ketika saya lihat videonya itu, wah ini saya pernah ketemu ini. Biasa mau so akrab setelah ini. Saya mau so akrab, wah saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak, oh saya punya gitu. Aduh, alhamdulillah. Pernah berjejer. Pernah jadi pembicara partai. Iya, cuma karena saya belum kenal waktu itu, pamor saya lebih naik. Ampun Kiai. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan Kiai, nanti kita kontak ini Kiai. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada berapa titik di Pamekasan itu. Kebetulan saya ada darah Madura. Keren. Iya. Termasuk Abah Yusuf ini ada darah Madura. Iya, alhamdulillah. Tapi sama Madura ya. Tapi kalau saya karena minum itu dari Abuya itu. Biar pinter katanya, kata bapak saya. Ternyata ya segini-segini aja. Jenius. Ya. Masih santrinya jenengan semua. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini apa namanya, buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Itu nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan. Hanya 11 halaman Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit. Menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Jadi saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang paling utama adalah perekat kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa kita hari-hari ini, yaitu tantangan dari perpecahan bangsa antara satu bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia lainnya, yang tentunya adalah tugas kita bersama untuk menjaga selama-lamanya yang kita bisa, agar bagaimana bangsa Indonesia terus bersatu di dalam memangku negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah beratus-ratus tahun berada di kepulauan Indonesia ini, leluhur-leluhur kita sejak zaman kerajaan, kesultanan, kita merasakan bagaimana bentuk negara, kerajaan, dan kesultanan terlepas dari berbagai macam andil beliau-beliau leluhur kita di dalam menyebarkan agama, kecuali itu di dalamnya meninggalkan masalah, yaitu terutama ketika pergantian kepemimpinan selalu ada di sana pertumpahan darah antara satu saudara dengan saudara lainnya. Pasti dalam setiap pergantian kepemimpinan itu ada pertumpahan darah. Tetapi sejak kita menjadi negara Indonesia, pergantian kepemimpinan, sejarah membuktikan tidak ada pertumpahan darah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Dan inilah nikmat yang paling besar bagi siapa saja yang membaca sejarah Indonesia, adalah nikmat kita tidak lagi mempermasalahkan atau ada masalah di dalam bagaimana mengangkat pemimpin. Maka saya merasa Indonesia ini adalah bentuk negara yang final, sebagaimana guru-guru kita Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri telah memfatwakan bahwa negara Indonesia adalah negara final. Dan tugas kita hari ini para generasinya untuk sama-sama menjaga itu. Memang kita ada masalah sedikit
dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Tapi relatif semua itu dapat kita tangani, dapat kita selesaikan dengan saling asa, saling asih, saling asuh sampai hari ini. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan dari kajian saya juga tentang nasab-nasab daripada mereka yang mengaku Rasul, yaitu untuk menjaga kesetaraan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang dituangkan di dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun ada yang betul-betul terisbat, ada yang betul-betul sahih, bernasab mulia, dia keturunan Raden Wijaya, dia keturunan Raden Fatah, dia keturunan Sultan Hasanuddin, tetapi mari dalam sebangsa setanah air ini di Indonesia, negara kita yang tercinta, hanya satu anak Indonesia yang semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk hidup di negara ini, untuk berbakti dalam menjaga dan menjadi apapun di negara kita, negara Indonesia. Itu rasa terima kasih saya kepada dulur-dulur dari Jogja, dari Banyumas, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Papua, dari Jakarta atas kedatangan di rumah saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah dukungan moral bagi saya untuk istiqomah di dalam bagaimana terus berjuang bagaimana nasab-nasab yang mulia dari bangsa Indonesia yang tentunya ada dari keturunan para raja, bahkan mungkin keturunan para rasul, tetapi semuanya harus merasa sebagai anak Indonesia yang tidak boleh antara satu dan yang lainnya saling merendahkan. Tidak boleh antara satu anak Indonesia dengan anak Indonesia lainnya merasa lebih tinggi dari sisi darah dari yang lainnya. Kita sama anak Indonesia, dan inilah yang harus menjadi kesepakatan kita bersama mulai hari ini dan untuk selanjutnya. Kita jaga negara ini selama-lama yang kita bisa. Demikian, terima kasih Gus Fuad, terima kasih Gus Islah Bahrawi, terima kasih bapak-bapak dari Jakarta, terima kasih teman-teman dari Jawa, dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan atau dauh dari Mbah Kiai Gus Beret dulu nih. Ampun Kiai. Halo Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya bergembira sekali hari ini bisa menghadap terutama kepada yang saya cintai, yang saya kagumi, Kiai Haji Imaduddin Usman. Benar saya bilang kemarin waktu apa itu video call, I love you, gitu. Karena kadang-kadang itu gini, orang Indonesia itu kadang-kadang kurang bisa memahami kejeniusan orang Indonesia sendiri. Kiai Imad itu bagi saya itu jenius ilmu nasab. Amin ya. Yang akan mempengaruhi roda kehidupan umat Rasulullah sampai ila yaumil qiyamah. Karena berkat tesis beliau ini kita semua jadi sadar, dan mungkin sebagian besar di antara kita itu belum sadar dampak positif dari apa yang sudah ditemukan oleh Kiai Imad. Dan yang kedua, tentu saja idola saya yang juga jenius, yang orang Indonesia juga kadang-kadang belum banyak mensyukuri, yaitu Gus Islah Bahrawi. Beliau itu ahli topik-topik tentang anti radikalisme, anti intoleransi, dan tulisan-tulisan beliau itu juga levelnya bagi saya internasional. Cuma orang Indonesia kadang-kadang kalau orang Indonesia sendiri malah nggak dikagumi. Padahal bagi saya pemikiran Cak Islah itu sebagaimana pemikiran penemuan Kiai Imad tentang nasab itu levelnya internasional. Kalau di forum-forum internasional
berbicara tentang radikalisme macam-macam. Cah Islah tetap juara bagus. Ini kalau ngetit tanpa beliau sadari saya retweet terus. Iya. Padahal beliau nggak follow saya. Karena akunnya anonim. Jadi ini diapit oleh dua orang jenius gitu ya. Tentu saja ada Jenderal Tubagus Ami yang sudah kita doakan jadi Kapolri. Katanya Kapolri jangan dari Jogja aja. Gitu. Kemudian ada Tubagus Mogi, Panglima besar kita. Gantengnya luar biasa tapi belum terkonfirmasi. Juga ada sesepuh kita Kiai Mujud, Abuya Mujud dan yang lain-lain, ada Densus dari Banten. Ini pertemuan bagi saya pertemuan yang luar biasa, wajib saya syukuri, wajib saya ini udah lama sekali saya mengidolakan Kiai Madudin. Sejak pertama kali tesis beliau dirilis oleh Gus Syafiq Hasim. Kemudian kalau Gus Islah juga udah ketika beliau udah mulai bicara, waktu itu pertama-tama kayak di ILC ya. Iya. Ini saya bilang ini jenius ini. Saya bilang gitu. Anak istri saya semua mengidolakan dua orang. Ya, gitu. Jadi Empat-empatnya. Iya gitu. Jadi ini kebahagiaan luar biasa. Jadi saya nggak bisa ngomong secara runtut ini. Karena kan saya memang bukan ahli kitab seperti beliau atau ahli literatur seperti beliau ya. Saya ada ahli prof, saya itu provokator. Ya, ini ada dari Papua, perlu saya kenalkan karena jauh-jauh itu. Ini Sadit Sangke namanya, kebetulan namanya juga sama, Fuad Sadit Sangke, turunan Sultan Hasanuddin juga, tapi sejak kecil di Papua gitu. Dan beliau saya titipi karena kita Indonesia itu kan punya utang yang sangat besar kepada pribumi Papua. Dan beliau saya titipkan, ada pesantren juga di sana. Amin. Dan mohon maaf ini saya sengaja pakai pakaian begini karena kalau saya pakai pakaian kiai kalah karo Kiai Mat, kalah sama Abuya. Pakai pakaian ningrat kalah karo tuh bagus wis ta. Yang nggo ngene iki wis menang toh. Pas lagi. Nah, kalau cerita harus ini diulang-ulang gitu. Gitu jadi ada juga anak saya yang saya pasrahin ngurusi tahfidz. Ini masih Samudro itu. Ini dulu ada sejarahnya Ki. Jadi Ki Abi Yatim itu kan bilang, kalau kamu sananya Quran lewat aku nggak boleh ikut MTQ ya. Saya mau nggak ikut MTQ, tapi anak saya harus boleh Abuya. Ya boleh, tapi nggak boleh juara nasional. Tapi muridnya anak saya harus boleh juara. Ya boleh juara internasional. Yang terbukti, anak saya itu kalau final MHQ nasional pasti ada ininya, nggak bisa ngucapin itu. Jadi ya maksimal juara 3, 2 kali itu juara harapan. Tapi muridnya dia sudah 2 yang juara internasional. Jadi ini berkat Abi Yatim Banten, orang yang kita mohon berkatnya kan. Jadi aku bisa duduk dengan orang sekti seperti ini kan karena berkat, sama-sama ngambil berkatnya Abi Yatim. Dan sekali lagi ini kebahagiaan yang tidak bisa saya lukiskan. Lebih bahagia daripada saya mengalami malam pertama yang 4 kali berturut-turut. Ini nanti saya mohon ya, KBN Nusantara harus ngomong ini. Karena dia yang bikin tesis bermula dari Banten dan diakhiri dari Banten. Iya dah. Dan begitu aja yang bisa saya sampaikan, tentu nggak ada yang urut, nggak ada yang benar ini yang saya omongkan. Tapi percaya karena saya diapit 2 orang jenius pasti benernya lah. Iya, tinggi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.